Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya akan membagikan tentang perawatan murai batu yang sedang dokor atau dorong ekor. Jadi perawatan yang lebih ekstra dari biasanya ya. Jadi yang biasanya kita tahu kalau burung murai batu itu sendiri rata-rata hampir 3 bulan itu sudah selesai sampai kering. Nah, kalau saya pernah mencoba trik ini dan saya mau membagikan pengalaman saya untuk teman-teman. Yang pertama, kita harus perhatikan pakannya. Jadi perhatikan makannya itu harus extra food ya. Kita tahu sendiri extra food itu banyak ya. Jadi diperbanyak makanannya dari porsi biasanya. Nah, kalau punya saya itu sendiri, yang kita perhatikan tentang pakannya fur itu takarannya sih agak biasa ya. Jadi porsi normal itu fur. Terus takaran jangkriknya, kalau jangkrik saya kasih itu satu hari biasanya 6 ekor 6 ekor itu per hari jangkrik ya. Terus kita harus tambah jadi 3 lagi, jadi 9 itu per ekor maksudnya per burung itu. Jadi ada 9 jangkrik dalam satu hari. Itu tambahan yang pertama, jangkrik. Terus yang kedua kita kasih kroto. Kalau kroto yang saya biasa kasih itu dalam jangka 1 minggu itu 1 kali, cuma 1 kali dalam 1 minggu. Sedangkan dalam pola dokornya itu kita tambah jadi 1 minggu 2 kali, itu kroto. Terus yang ketiga cacing itu kita kasih cukup 1 minggu itu 1 kali, udah cukup itu. Jadi cacing itu nggak usah terlalu banyak ya, nanti bisa rusak birahinya atau apanya itu. Jadi jangan sampai ditambahin banyak-banyak kalau cacing. Terus yang keempat, kita kasih tepung sotong. Tepung sotong itu bisa kita kasih itu 1 minggu 2 kali. Jadi saya punya tepung sotong, saya beli di Shopee ya, itu murah, 1 kilo kalau nggak salah itu 35.000. Saya beli itu tepung sotongnya yang udah jadi serbuk. Jadi tepung sotong itu kita olah atau kita campurkan sama furnya. Tapi itu dalam jangka 1 minggu itu cukup 1 kali doang, 1 kali buat 1 hari ya. Kalau nggak habis itu nggak usah terlalu dikasih lagi, itu nggak usah. Itu tentang pola makannya sih secara simpel itu doang ya. Terus yang kedua, kandang, kebersihan kandang. Kalau kandang itu kita harus dijaga benar-benar bersih. Jadi 1 hari saya bersih kandangnya itu 2 kali, di pagi hari terus dan di sore hari. Dan juga jangan lupa itu air minumnya harus diganti juga, itu 1 hari 2 kali juga diganti. Jadi seperti kita sendiri ya, kalau kita punya rumah yang agak kotor atau berantakan, kurang bersih, itu juga bau menyengat, terus nggak nyaman juga di kita ya. Seperti halnya burung sendiri juga itu sama. Jadi kenyamanan dalam kandang itu mempengaruhi pola dorong ekornya itu atau dokornya. Jadi dia butuh kenyamanan di dalam rumahnya sendiri. Jadi harus bersih, terus nggak bau, itu nggak mengganggu. Terus bakterinya juga itu bisa mengganggu ya, bisa kena penyakit mungkin, karena dia juga itu sangat membutuhkan asupan gizi dan kebersihan kandangnya. Nah, itu kebersihan kandang. Terus yang ketiga, kalau murai batu itu sedang dokor atau dorong ekor itu jangan sampai dijemur di matahari langsung, maupun pagi hari atau sore hari, itu jangan, karena itu bisa menghambat dorong ekornya itu. Jadi cukup diangin-anginkan doang, jadi nggak sampai terkena sinar matahari langsung. Jadi itu simpel ya. Terus yang keempat itu, burung itu di saat dorong ekor itu butuh kenyamanan juga, atau model kayak meditasi ya. Jadi burung itu butuh ketenangan, terus dia nyaman di dalam sangkarnya.
itu harus sering dikerobong. Jadi saat kita angin-anginkan cukup 15 menit atau 20 menit sesudah dibersihin kandangnya, kita masukkan lagi di kerodong lagi. Terus sore harinya saat ngebersihin kandangnya juga, saat ngeganti minumnya juga, atau tambah makannya juga, pakannya itu diangin-anginkan lagi cuma 15 menit atau 20 menit. Itu udah cukup kok. Habis itu kita kerobong lagi. Jadi continue terus-terusan tiap hari begitu. Jadi itu sangat gampang, cuma itu biar kita nggak males juga dalam aktivitasnya. Terus burung itu juga nyaman, enak dalam pola dokornya itu. Terus dia juga butuh kenyamanan dalam meditasi. Nah, ada lagi terus kebisingan itu buat burung itu sangat mengganggu ya, apalagi knalpot motor. Knalpot motor itu yang agak keras-keras gitu, apalagi di jalanan ya, mungkin banyak ya gitu ya. Kalau saya sih agak di dalam, jadi nggak terlalu bising, jadi agak mending gitu. Jadi hindari dari suara-suara keras, apalagi suara-suara yang sangat bising, nanti juga agak mengganggu pola dekornya itu, jadi nggak nyaman dia. Nah, cukup itu saja yang saya jelaskan. Mungkin itu bisa membantu agar dorong ekor itu lebih cepat dari biasanya dan burung itu fit juga. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.